Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Hadirin rahimakumullah, menuntut ilmu kita usahakan dan kita terus berjuang dimanapun majelis taklim, majelis ilmu berada, kita berusaha untuk datang, terutama majelis taklim seperti ini yang ada di masjid-masjid, dan saya melihat di Masjid Al-Mu'awanah Ulu Jami ini merupakan masjid yang rajin, sering melakukan taklim atau penyelenggaraan majelis taklim. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelahnya ilmu kita peroleh, maka kita perlu untuk mengamalkan. Sebagaimana dalam sebuah syair, al-ilmu wal amalu, al-ilmu wal amalu huma janahani yasmu bihima ilal ula. Ilmu dan amal bagaikan kedua sayap yang dapat menerbangkan seseorang ke angkasa yang sangat tinggi. Hadirin rahimakumullah, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan sayap hanya sebelah. Kalau kita lihat, ibu-ibu, bapak-bapak tahu pesawat terbang itu ada berapa sayapnya? Ada dua, kanan dan kiri. Nah, dua sayap inilah yang bisa mengangkat pesawat ini terbang tinggi. Demikian juga kita lihat burung. Burung juga punya sayap kanan dan kiri. Maka dia dapat terbang sampai ke tempat yang tinggi. Tetapi kalau sayap itu hanya satu, kalau ilmu saja yang kita miliki dan kita tidak melaksanakan pengamalannya, tidak diamalkan, maka kita bagaikan mau terbang hanya punya satu sayap saja. Misalnya kita hanya punya sayap kanan, sayap kiri tidak ada, maka kita tidak bisa untuk terbang. Paling berputar-putar saja, ya, kelepak, ya, tidak bisa naik ke atas. Itulah maka pentingnya kita berilmu dan juga kita mengamalkannya. Kemudian kita juga mengajarkannya. Seperti
yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku, kata Rasulullah, walaupun hanya satu ayat. Hadis ini menunjukkan bahwa kita perlu menyampaikan ilmu yang kita peroleh itu, kita sampaikan, kita teruskan kepada keluarga kita, kepada anak kita, istri kita, ponakan kita, dan selain orang lain. Mungkin juga keluarga ataupun tetangga, teman, dan sebagainya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pentingnya menuntut ilmu, di mana dalam salah satu hadis juga menyatakan bahwa menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Betapa hebatnya balasan atau kebajikan yang diperoleh oleh orang yang menuntut ilmu. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama terus lebih rajin lagi, meningkatkan terus untuk hadir di majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, terutama yang mempelajari mengenai ilmu agama. Hadirin rahimakumullah. Wabil khusus saya sampaikan bahwa ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang intinya adalah merupakan pesan penting untuk para kaum muslimat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, Rasulullah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahruha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ta." Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, yaitu sholat wajib, juga berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan kecuali sedang berhalangan, serta betul-betul menjaga kehormatannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita yang memiliki sifat yang mulia itu dengan kalimat, "Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka." Hadis riwayat Ahmad nomor 1191 dan Ibnu Hibban nomor 9471. Hadirin rahimakumullah, khususnya kepada para ibu-ibu, ini adalah janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jaminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa apabila ibu-ibu, kaum wanita telah melaksanakan 4 hal yang dijelaskan tadi, maka dijamin dan bahkan dipersilahkan masuk ke dalam surga melalui pintu yang mana saja yang engkau suka. Nah, jaminan khusus ini untuk ibu-ibu.
sedikit saya uraikan mengenai 4 hal sebagai syarat untuk memperoleh tiket ini, yaitu menjaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh selalu dilaksanakan, didirikan dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakan di awal waktunya. Kemudian yang kedua adalah berpuasa di bulan Ramadan. Puasa yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat seluruhnya. Kemudian betul-betul menjaga kehormatan dari perbuatan zina. Ini perlu diperhatikan oleh kaum ibu, bahwa menjaga kehormatan ini sangat penting dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan syarat yang keempat untuk mendapatkan tiket ini adalah benar-benar taat. Saya ulangi, benar-benar taat kepada suaminya. Di sini mengandung arti bahwa kita sebagai seorang istri tidak boleh menolak apa yang diperintahkan oleh suaminya, kecuali kalau perintah itu bertentangan dengan syariat agama Islam. Sepanjang perintah itu perintah yang baik, perintah yang wajar, perintah-perintah yang tidak melanggar perintah atau larangan Allah, perintah tidak melanggar larangan Allah, ya, perintah wajib dilaksanakan. Perintah yang semacam ini wajib dilaksanakan oleh seorang istri. Itulah hadirin sekalian, jaminan seorang istri yang mematuhi kepada suaminya, benar-benar tulus, ikhlas, dan mendapatkan ridho dari suaminya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.